Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, seperti biasa di hari Kamis, kita akan membahas tentang bagaimana melakukan sebuah penelitian, utamanya kita membuat sebuah proposal penelitian atau karya tulis ilmiah remaja. Sebelum itu, silahkan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, kita akan memulai dengan mengingat kembali materi yang sudah Pak Asal sampaikan, bahwa di proposal itu ada 3 bab. Pertama latar belakang, kedua kajian pustaka, dan ketiga metode. Nah, untuk itu, Pak Sal belum pernah menunjukkan ke kalian bagaimana wujud seperti apa yang akan dituliskan di laporan. Pak Sal kemarin sudah mengajarkan bagaimana menulis paragraf yang baik dan benar, bagaimana kalimat utama, kemudian kalimat pendukungnya dijelaskan, dan bagaimana menghubungkan antar paragraf. Kemudian sekarang Pak Sahal akan menunjukkan sebuah contoh. Mungkin ini bisa menjadi salah satu saja sebagai acuan yang tidak bisa Pak Sal bilang ini yang paling benar, tapi bisa kalian jadikan sebagai acuan. Apa saja isi proposal atau laporan atau karya tulis ilmiah itu, coba Pak Sal tampilkan. Baik, di halaman pertama itu adalah di cover. Di covernya biasa, seperti biasa ada judul dari karya kita, kemudian ada logo sekolah, kemudian oleh siapa, dan ada SMP Negeri 4, Jalan Veteran, dan Malang, Jawa Timur. Seperti ini kira-kira. Kemudian di lembar kedua ada abstrak. Nanti Pak Sal akan jelaskan tentang ini. Kalian cukup tahu saja dulu bahwa itu adalah abstrak. Modelnya seperti ini, ada kata kunci seperti ini. Nanti Pak Sal jelaskan. Ini akan Pak Sal jelaskan di akhir nanti setelah kita bahas bab 1, 2, dan 3. Kemudian, nah yang Pak Sal sampaikan di bab pertama itu adalah pendahuluan. Di pendahuluan itu ada 4 yang perlu kita sampaikan. Pertama, latar belakang. Kemudian kedua, rumusan masalah atau pertanyaan yang akan kita jawab dari hasil karya tulis ini. Kemudian tujuan kita biasanya sama dengan jumlah dari rumusan masalah. Kalau ini 2, ini juga 2. Kemudian manfaat dari penelitian kita. Dalam lomba yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan itu biasanya diselenggarakan oleh Dikbud, Kemendikbud. Biasanya pendahuluan ini atau bab 1 ini dibatasi dalam 1 lembar saja. Oke, itu kira-kira tampilannya. Kemudian asal tampilkan di bagian kedua atau bab 2 itu tentang kajian pustaka. Di kajian pustaka ini menjelaskan hal-hal atau definisi-definisi, kemudian hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan oleh peneliti lain atau inovator lain. Yang perlu dibahas di sini adalah beberapa kata kunci atau biasanya istilahnya terma atau istilah-istilah yang perlu kalian definisikan, perlu disampaikan. Sebaiknya di kajian pustaka ini tidak terlalu membahas banyak definisi, tapi cukup mungkin 1 paragraf saja seperti ini. Kemudian paragraf selanjutnya itu membahas tentang mengkaji tentang apa yang sudah orang kerjakan tentang hal ini, begitu. Sama seperti selanjutnya. Oke, ini ada berapa kata Pak, saya lupa pembatasannya, berapa lembar. Sepertinya pembatasannya halaman kalau ini. Kemudian yang ketiga itu ada metode penelitian.
Di metode penelitian ini menjelaskan bagaimana penelitian kita dilakukan, siapa subjeknya, bagaimana kita mengumpulkan datanya, apa yang perlu kita lakukan, tes kah, wawancara kah, atau hal yang lain, atau pengukuran. Kemudian bagaimana hasil kita dianalisis, kemudian bisa menjelaskan pertanyaan tadi, tujuan penelitian tadi. Baik, selanjutnya itu akan dikerjakan setelah kita melakukannya. Nah, pada minggu ini, Pak Sahal meminta masing-masing grup yang sudah terbentuk untuk membuat kerangkanya. Jadi kalian perlu membuat cover. Kalau judulnya masih belum ada, silahkan bisa dikosongi dulu atau dituliskan saja sesuai apa yang sudah terlintas di benak kalian. Kemudian kalian buat abstraknya dikosongi dulu, tulis abstrak saja seperti ini, tidak perlu diisi. Nanti Pak Sahal jelaskan. Yang di sini seperti ini formatnya. Sama pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Dan kajian pustakanya silakan ditentukan sendiri. Kemudian metode penelitian juga kalian tentukan sendiri. Setiap kesulitan silakan disampaikan di grup. Kemudian yang ingin Pak Sahal tambah materi bagi kalian hari ini adalah terkait bagaimana membuat atau merujuk tulisan orang lain. Seperti contoh di sini. Oke. Dalam menulis, kita tidak bisa semua tulisan kita dimasukkan. Karena kita perlu melihat apa yang sudah dilakukan orang, apa yang sudah dinyatakan orang, apa yang bisa menjadi landasan kita untuk membuat penelitian kita sekarang. Sebagai contoh, di sini ada Fizriani 2021. Fizriani ini adalah nama akhir dari seseorang. Kemungkinan kalau dia hanya tertulis Fizriani ini berarti dia sendirian. Tapi kalau dia bertiga, berdua, kalau cuma berdua berarti ditambahkan dan. Contohnya Fizriani dan Malik semua. Penulisnya 2 orang. Kalau sendiri berarti seperti itu. Tapi kalau bertiga biasanya ditambahkan Fizriani dan kawan-kawan di KK 2021. 2021 ini menunjukkan artikel itu diterbitkan. Jadi contoh, kalau kita baca punya orang, coba kita lihat Fizriani di bawah di daftar pustaka. Oke, kita coba lihat nama Fizriani di sini. Bentar. Sepertinya terlewat di sini. Ini hal yang sangat-sangat fatal, di mana kalau kita merujuk punya seseorang, kemudian tidak tertulis di daftar pustaka, itu hal-hal yang sangat tidak boleh atau fatal. Jadi harus dijelaskan di sini. Oke, kita pasal coba cari yang lain. Ini dilakukan, kesalahan seperti ini biasanya karena dilakukan secara manual. Setelah ini Pak Asal jelaskan, jika kita menuliskannya tidak manual atau menggunakan alat. Menggunakan sebuah aplikasi namanya. Coba kita lihat Nasution, apakah ada di bawah Nasution 2021? Nasution. Oke, tidak ada. Itu juga hal-hal yang fatal. Asal tidak tahu apakah ini versi terakhir yang sudah dikerjakan atau versi yang masih bisa diperbaiki. Coba kita lihat Aminuddin 2021. Hal-hal yang seperti ini terjadi karena kita merujuk secara manual. Aminuddin. Oke, ada Aminuddin. Aminuddin di sini ini adalah sebuah berita dari Detik. Ini boleh kita rujuk, tapi tidak kuat atau tidak utama. Kita perlu merujuk artikel-artikel ilmiah yang sudah Pak Sal ajarkan mencarinya di Google Scholar kemarin. Coba kita lihat yang lain. Kita lihat di sini ada Dedi dan Wulansari atau Widiana tentang Arduino. Coba kita lihat Dedi. Oke, kita dapatkan Dedi di sini. Nah, oke, kita coba lihat artikel ini. Saya kopikan websitenya.
Oke, kita dapatkan. Nah, ini dia. Biasanya ini hasil pencarian dari Google Scholar dan kita dapatkan di sini Pak Dedi dan Bu Zunita Wulansari ini mengembangkan sebuah tongkat bantu jalan tunanetra yang menggunakan Arduino. Nah, berarti yang menuliskan di sini inovator di sini atau yang tadi yang menuliskan oleh siapa bertiga itu menuliskan apa tentang Pak Dedi? Apa yang dituliskan tentang Pak Dedi? Coba asal baca di Arduino tadi ya. Oke, di sini. Nah, ini. Arduino atau Arduino Nano itu adalah papan sirkuit yang berukuran kecil, di dalamnya sudah terdapat informasi serta mendukung penggunaan breadboard. Nah, ini tulisan seperti ini ada di artikelnya Pak Dedi, tapi tidak boleh dituliskan sama persis. Kita harus menuliskan berdasarkan bahasa kita sendiri atau biasa yang disebut dengan memparafrase. Jadi kita pahami dulu bacaan artikelnya di sana, kemudian kita tulis, kita tutup mata, misalnya istilahnya seperti itu. Jadi kita tidak melihat lagi tulisan itu, kita tulis berdasarkan bahasa kita sendiri, lalu kita sitasi Dedi dan Wulansari seperti itu. Nah, Pak Sal di sini akan membagikan bagaimana agar sitasi yang kita lakukan itu tidak kelewatan, juga tidak ruwet seperti ini perlu dituliskan satu-satu. Kita hanya perlu menggunakan satu aplikasi. Pak Sal coba contohkan, masukkan sini ya. Contoh cara memprogram ini tulisannya, cuma tulisan ini ada di Pak Dedi tadi. Asal berikan spasi satu dengan ketik Zotero di sini. Ada nama aplikasinya, silakan di-download. Nama aplikasinya Zotero, kemudian klik add. Sebentar. Oke, sudah. Oke, kita tinggal menuliskan tadi Dedi semua. Ya. Oke, ada ini ketemu. Dedi dan tongkat bantu jalan. Klik aja dan kita tinggal enter. Nah, dari sini kita sudah melakukan sitasi secara otomatis dan di bawah tadi di daftar pustakanya juga akan bertambah secara otomatis. Jadi tidak ada ceritanya di sini ada tulisannya Dedi, di bawah tidak ada di daftar pustaka. Seperti itu kira-kira. Baik ya, cukup jelas. Jadi hari ini selama seminggu ke depan tugas masing-masing tim adalah membuat proposal secara langsung di Word dengan format seperti tadi yang Pak Sar jelaskan. Kemudian silakan mulai belajar menggunakan sitasi otomatis menggunakan Zotero. Mungkin itu saja. Jika ada pertanyaan silakan sampaikan di WhatsApp, grup WhatsApp. Terima kasih banyak. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.